Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma Kami himbau bagi peserta yang berada di belakang dan belum duduk di kursi, kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk atau kursi yang telah disediakan, karena masih banyak kursi yang kosong. Jadi kami harap untuk dapat diisi terlebih dahulu kursi-kursi yang masih kosong. Terima kasih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah, MSI. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kemnaker selaku pelaksana tugas Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bapak Profesor Anwar Sanusi, PhD. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Bina Lavotas Kemnaker, Ketua dan anggota Forum Komunikasi Nasional Balai Latihan Kerja Komunitas, para pemateri dan peserta Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian BLK Komunitas, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang berbahagia ini, Kamis 8 Februari 2024, kita dapat berkumpul bersama di Shamrock Ballroom MG Setos Hotel Semarang pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian BLK Komunitas. Yang dalam hal ini mengusung tema membangun sumber daya manusia SDM ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas. Hadirin yang berbahagia, seraya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita dengarkan senandung alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Nahari. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Demikian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran, acara pada siang hingga sore nanti dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam upaya mendorong percepatan pengembangan kemandirian BLK komunitas melalui inisiasi kegiatan rapat koordinasi, diharapkan dapat terwujud kesepahaman dalam menumbuhkan kebijakan strategis guna pencapaian tujuan yang diharapkan. Untuk itu, marilah kita simak laporan penyelenggaraan acara yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker. Kepada Bapak Profesor Anwar Sanusi, PhD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI. Yang saya hormati staf sus Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Titik Masudah dan juga Ibu Hindun Anisah dan Pak Jaswiono Rusdi. Para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, para Kepala UPTP, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang saya hormati Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja, FKN BLKK, yang saya hormati Ketua Lembaga BLK Komunitas, para narasumber, serta seluruh undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berhimpun dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengembangan kemandirian PLK komunitas yang mengambil tajuk membangun sumber daya manusia ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Rasulullah SAW. Selanjutnya bersama ini perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan acara kepada Ibu Menteri serta hadirin yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini adalah sangat berat. Berbagai fenomena dan juga dinamika, terutama yang menyangkut disrupsi teknologi dan juga hal-hal yang lain menjadikan kondisi ketenagakerjaan kita semakin tertantang dan juga tentunya kita harus merespon dengan begitu tepat pula. Di saat yang sama, kita mendapatkan sebuah anugerah yang dikenal dengan adanya demographic dividend, yakni adalah bonus demografi, yang mana komposisi demografis kita banyak didominasi oleh usia produktif. Berbagai tantangan ketenagakerjaan tersebut tentunya harus kita respon dengan sebaik-baiknya, dengan mendorong atau meningkatkan serta mempercepat penyiapan SDM dalam rangka mewujudkan SDM unggul yang siap menghadapi berbagai tantangan dan dinamikanya. Untuk mewujudkan keinginan itu, tentunya tidak mungkin pemerintah itu menjalankan semuanya. Oleh karena itu, pendekatan untuk melibatkan masyarakat, terutama adalah untuk menjadi pilar penting bagi pengembangan SDM adalah sesuatu yang harus kita wujudkan. Salah satunya adalah dengan membentuk Balai Latihan Kerja Komunitas, yakni sebuah pendekatan yang kita tujukan untuk memberikan peran, terutama kepada lembaga-lembaga keagamaan untuk bersama-sama dengan unsur pemerintah dan tentunya adalah unsur pengusaha mewujudkan SDM yang terampil. Seperti yang kita ketahui, sejak dicanangkan sejak PLK Komunitas tahun 2017, saat ini sudah terbangun 4.282 PLK Komunitas. Akselerasi pembangunan PLK Komunitas ini sangat terasa di 4 tahun terakhir ini. Jadi mudah-mudahan tentunya kita berharap dengan hadirnya PLK Komunitas ini akan mempercepat terwujudnya SDM unggul Indonesia. Ibu Menteri serta hadirin yang kami hormati, pelaksanaan rapat koordinasi kali ini diikuti oleh 442 orang peserta dari 500 peserta yang kami undang sebelumnya. Tentunya kita berharap melalui rapat koordinasi ini akan tercapai sebuah kesepakatan, komitmen untuk bersama-sama mewujudkan visi, membangun Indonesia, membangun SDM yang unggul melalui PLK Komunitas. Acara yang kita selenggarakan sejak tanggal 7 hingga tanggal 9 Februari ini kita rancang dengan berbagai agenda. Tadi malam kita sudah mulai melaksanakan pertemuan dalam rangka penguatan PLK Komunitas, terutama bagaimana kita membangun PLK Komunitas sebagai sebuah lembaga yang sangat penting untuk mewujudkan SDM yang terampil. Kemudian hari ini setelah pembukaan nanti akan kita lanjutkan dengan sharing session, yakni adalah bertukar pandangan, terutama adalah dari PLK Komunitas yang sudah mencapai tingkat kemandirian untuk bisa saling berbagi ilmu, terutama adalah kepada PLK yang saat ini dalam fase berkembang
apalagi yang fase tumbuh. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan dalam sharing session tersebut, ini akan tercipta sebuah pertukaran pengetahuan yang memang akan menjadi pembelajaran bersama. Kurasi pengetahuan ini tentunya sangat penting, terutama adalah tadi kepada BLK-BLK yang saat ini dalam fase tumbuh dan berkembang. Terakhir, kami mohon kepada Ibu Menteri untuk memberikan arahan dan juga tentunya adalah penguatan dalam rangka menjadikan BLK komunitas menjadi pilar utama pembangunan SDM unggul, SDM yang terampil, yang terutama adalah berbasis kepada masyarakat. Dalam acara ini kita juga akan melaksanakan MOU, terutama adalah dengan dunia usaha, dengan dunia industri, sehingga dengan adanya MOU ini kita harapkan BLK komunitas akan bisa menjaga keberlanjutan aktivitasnya. Demikian Ibu Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami laporkan. Tentunya atas nama penyelenggara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak hal yang mungkin masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama Selayang Pandang, penayangan video kemandirian BLK Komunitas. Kami bangunkan BLK Komunitas, tapi berikutnya kami berharap Bapak Ibu semua pengelola BLK Komunitas inilah yang akan menjadi garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. Nama brandnya yaitu El Muna Food yang alhamdulillah kini brand kami atau produk kami sudah ekspor ke Dubai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kemenaker, semoga kedepannya kami semakin kompeten. Sekarang yang telah kami jalani yaitu pengolahan dari hasil pertanian berjenis yaitu roti, bolu kukus, donat, dan lain-lain. Mengikuti pelatihan, membuka usaha pribadi, usaha mandiri yang bekerja sama dengan teman saya, sesama alumni dari BLK Panasonic. Setelah saya menjadi alumni di sini, saya juga berpartisipasi untuk mengajar di BLKK Pondok Pesantren Pancasila ini.
sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan Balai Latihan Kerja Komunitas, pada hari ini akan kita saksikan bersama prosesi penandatanganan nota kesepahaman. Untuk itu, kami undang ke meja penandatanganan AHAS 0895 Tunas Jaya. Bengkel Mobil Jihan Nur Soleh. The Sultan Media. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Magelang. Yayasan Kiai Ageng Giri Pondok Pesantren Giri Kusumo dan Pondok Pesantren Syafi'i A. Akrom. Kami mohon berkenan kepada Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi untuk dapat menyaksikan. Mohon berkenan Bapak Agung Nur Rahmat STMM. Penandatanganan dimulai. Kami mohon berkenan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk dapat foto bersama didampingi PLT Dirjen Binala Votas. Dan marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai penguatan sekaligus motivasi bagi kemandirian BLK Komunitas. Kepada Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus sebagai PLT Dirjen Bina Lavotas Pak Anwar Sanusi PhD, para staf khusus ini hadir Pak Casviano Rusdi, Bu Hindun Anissa, Bu Titik Mas Uda. Boleh berdiri lah biar teman-teman tahu ini. Ini di balik para direktur yang bekerja keras untuk memperkuat pembangunan BLK komunitas. Ini teman-teman staf khusus ini yang membantu saya melakukan upaya maksimal mendorong kemandirian BLK komunitas. Yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang saya hormati para kepala UPTP, Balai Besar maupun Balai BPPVP sama BPVP. Ini saya aja kelibet-libet kalau baca ini. Yang saya hormati Ketua Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja Komunitas. Yang saya hormati Ketua Lembaga BLK Komunitas. Hadir juga para narasumber, terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya lah alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapat hadir pada acara rapat koordinasi percepatan pengembangan kemandirian BLK komunitas. Terima kasih Bapak Ibu, di saat libur Bapak Ibu tetap tidak berhenti memikirkan bagaimana pembangunan BLK komunitas ini dan mendorong kemandiriannya. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir, para pimpinan BLK komunitas, kami menyampaikan terima kasih. Libur-libur masih saja mikirin BLK komunitas. Apresiasi kepada Bapak Ibu semua. Dari rumah sampai bandara sepi jalan. Di Semarang ini juga tidak terlalu ramai. Tapi begitu masuk ruangan ini terasa ramai. Alhamdulillah Ibu dan Bapak. Ini belum hari tenang, tapi kok sepertinya sudah tenang sekali. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Rasul junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, tahun ini, tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Tahun ini juga prosesi pergantian kepemimpinan nasional berlangsung. RPJP Rencana Jangka Panjang Nasional juga akan selesai di tahun 2024 ini dan kita akan masuk pada RPJPP untuk 20 tahun yang akan datang. Tahun ini, tahun 2024
sampai tahun 2045 kita berada pada fase golden moment. Karena masa ini adalah masa-masa yang sangat menentukan bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari bonus demografi yang diberikan oleh Allah berakhir 2035, tapi kita akan petik pada tahun 2045. Sepanjang 20 tahun yang akan datang, 2024 ke 2045 berarti berapa tuh? 24 tahun ya? Berapa ya? 2006 ya? 21 tahun lagi kita akan sampai pada Indonesia Emas 2045. Akankah berkah bonus demografi itu kita akan dapatkan atau naudzubillah min dzalik kita justru malah mendapat madorotnya. Seluruh upaya langkah harus kita lakukan untuk bisa meraih berkah bonus demografi. Bonus demografi ini berakhir dengan buah manis berupa Indonesia menjadi negara maju, negara yang akan menjadi negara terbesar di dunia, dengan negara maju satu dari banyak orang mengatakan kita bisa menjadi negara terbesar ketiga, banyak orang yang mengatakan 4 atau 5. Tapi prinsipnya kita akan menjadi negara maju di dunia. Negara yang harapannya adalah negara yang tingkat kemiskinannya bisa mendekati 0%. Pengangguran bisa ditekan sampai 4%. Itu pun karena pengangguran alamiah. Kalau saya membayangkan mungkin negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kira-kira terjemahannya. Apakah kita mampu? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan dengan cara apa kita mampu mewujudkannya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Siapa yang harus menjawab? Pemerintah tentu saja. Di luar itu yang harus menjawab adalah seluruh stakeholder bangsa ini. Masing-masing kita memiliki kontribusi untuk menjawab tantangan tersebut. Dan dengan apa caranya kita sampai pada keinginan besar tersebut? Kalau siapanya berarti kita sudah bisa menjawab. Kita semua yang akan melakukan seluruh upaya untuk mencapai goals tersebut. Dengan cara apa? Salah satu cara diantaranya adalah dengan penguatan sumber daya manusia. Di antara cara lain tentu juga harus didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai. Yang tidak kalah pentingnya, karena kemajuan yang kita inginkan berbasis karakter bangsa Indonesia yang memang sangat kuat, maka yang kita lengkapi seluruh proses penguatan sumber daya manusia itu dengan cara membangun karakter bangsa yang kuat. Apakah bisa itu? Apakah bisa semua itu kita lakukan?
Semua itu bisa kita lakukan kalau kita sama-sama bergandengan tangan mewujudkannya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin pembangunan sumber daya manusia itu tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, tapi kita berharap juga dilakukan oleh stakeholder. Menyadari betul bahwa resources yang luar biasa itu adalah diantaranya adalah lembaga pendidikan berbasis komunitas seperti pondok pesantren, gereja, kemudian damaseka dan kelompok-kelompok komunitas keagamaan yang lain. Kenapa mereka? Kenapa diantaranya itu adalah Bapak Ibu yang hadir di sini? Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, para pengelola pondok pesantren sudah melakukan penguatan sumber daya manusia, sudah melakukan penguatan karakter bangsa. Jadi kalau kami mengajak kepada Bapak Ibu para pengelola pondok pesantren di antaranya memang tepat kiranya karena Bapak Ibu semua sudah terbukti melakukannya. Pondok pesantren misalnya sudah berkontribusi jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini ada. Saya berkeliling dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Pesantren didirikan lebih dari 1 abad. Indonesia saja belum mencapai 1 abad, tapi tidak sedikit pondok pesantren yang didirikan sudah melewati 1 abad. Pesantren telah berkontribusi mengambil tugas negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para kiai pengasuh pondok pesantren tidak pernah berpikir akan mendapatkan balasan, mendapatkan reward dari negara, dari pemerintah. Tapi para pendiri pesantren tersebut dengan kesadaran yang luar biasa mendharma baktikan lembaganya, mengambil tugas negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidaklah bukan tanpa alasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan bergandengan tangan dengan Ibu dan Bapak semua. Kita akan capai Indonesia Emas 2045 dan pemerintah telah menetapkan visi negara 2045 adalah visi negara kesatuan Republik Indonesia dengan 4 pilar. Pilar yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Bapak dan Ibu semua para pengelola BLK Komunitas, kita akan perkuat pilar yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pilar-pilar yang lain tentu dilakukan oleh kementerian, lembaga, kelompok masyarakat yang lain. Saya sekali lagi merasa sangat bangga Bapak Ibu semua berkenan bersama dengan kami Kementerian Ketenagakerjaan
memperkuat pilar pembangunan sumber daya manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapa penting kita juga memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menghindar dari kemajuan ini. Yang ada adalah kita sambut, maka kita sambut dan kita rebut kemajuan teknologi itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dari perspektif ketenagakerjaan, penguatan pelatihan vokasi merupakan implementasi orientasi demand driven dalam rangka merespon dan memenuhi permintaan angkatan kerja di berbagai sektor industri maupun jasa, serta kebutuhan pasar global yang akan semakin kompetitif. Dengan jumlah usia penduduk usia produktif yang melimpah, kita akan menjadi penyumbang utama terbesar di Asia Tenggara, penyumbang sumber daya manusia produktif terbesar di Asia Tenggara. Tinggal pertanyaannya, apakah sumber daya manusia yang kita sumbangkan ini itu berkesesuaian dengan kebutuhan baik pasar dalam negeri maupun pasar kerja global. Pasar kerja global juga sungguh sangat terbuka di saat kita sedang mengalami bonus demografi. Banyak negara sedang dalam posisi menjadi aging population, negara dengan penduduk usia tua yang lebih banyak. Ini peluang yang ada ini tentu akan berakhir setelah kita mendapatkan aging population, ketika mendapatkan bonus demografi. Ingat, kita akan masuk pada aging population. Kalau kita tidak bisa kelola bonus demografi, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kita mengelola dengan jumlah usia penduduk yang lebih banyak lagi. Tentu dengan keterbatasan usia itu akan menjadi beban lebih bagi kita. Makanya kita kelola bonus demografi ini. Kalau kita bisa mengelola bonus demografi ini, kita akan masuk pada aging population dengan tenang, karena kita sudah siapkan sedari awal. Kebutuhan akan permintaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri, ini juga saya sekali lagi mengajak Ibu dan Bapak Ibu juga menjadi suplai tenaga kerja untuk kebutuhan dalam maupun luar negeri. Ini enggak ada Direktur Penempatan dan Perlindungan, enggak ada ya, ini teman-teman yang ada di Bina Lavotas. Teman-teman yang ada di Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekarang sesungguhnya lagi kewalahan permintaan untuk penempatan di dalam negeri, di luar negeri. Dan itu juga hal yang sama, permintaan dalam negeri dalam kompetensi tertentu. Kalau kita lihat dari tawaran pekerjaan dalam negeri, sesungguhnya kita tidak berkurang peluang lowongan pekerjaan di dalam negeri. Pertanyaannya adalah, siapkah kita dengan kompetensi tertentu menjawab kebutuhan pasar kerja di dalam maupun di luar negeri? Ini pertanyaannya. Jadi
Sesungguhnya kerjanya harus kerja kolaboratif, kerja antara teman-teman di Direktorat Penempatan dan Perlindungan baik dalam maupun dalam negeri, diciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Setelah tercipta lapangan pekerjaan yang banyak, maka disiapkan dengan kompetensi yang sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Kerja ini di internal kami saja membutuhkan kolaborasi. Apalagi kalau kita berpikir dengan kebutuhan memperbanyak suplai, maka sesungguhnya kami juga tidak bisa kerja sendirian. Ini butuh kerja kolaboratif Bapak Ibu yang selama ini sudah melakukan peran-peran penguatan sumber daya manusia menjadi tokoh penting dalam pemenuhan suplainya. Alhamdulillah untuk membangun sinergitas ini Bapak Presiden sudah mengeluarkan Perpres 68 tahun 2022. Perpres ini mendorong lembaga-lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta, mendorong juga teman-teman di dunia usaha dan dunia industri untuk sama-sama matchingkan kebutuhan. Suplainya seperti apa, harus berkesesuaian atau mohon maaf, demand-nya seperti apa, maka dari sisi suplainya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan demand-nya. Dan dari sini kita tahu betapa pentingnya lembaga-lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan ini menurut saya adalah kalau saya menyebutnya jembatan tol. Kalau jembatan biasa itu butuh waktu yang lama, tapi dengan melalui lembaga pelatihan kita seperti membangun jembatan tol, mempersiapkan skill dan kompetensi dalam durasi waktu yang lebih pendek. Bapak Ibu semua adalah jembatan tol yang akan memenuhi kebutuhan pasar baik dalam maupun pasar kerja baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah, Bapak Ibu yang saya hormati, berkeinginan semakin banyak lembaga-lembaga pelatihan swasta berdiri bersama dengan lembaga-lembaga pelatihan pemerintah memenuhi kebutuhan itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah memfasilitasi keberadaan lembaga pelatihan melalui pembangunan secara masif balai latihan kerja komunitas. Kami menganggap ini adalah fasilitasi karena sesungguhnya berikutnya ada di tangan Ibu dan Bapak keberlanjutan dari pembangunan BLK komunitas ini. Fasilitasi itu sifatnya sementara, tapi peran utamanya adalah ada di tangan Ibu dan Bapak yang selama ini mendapatkan kesempatan pembangunan BLK komunitas. Saya tidak berkelebihan kalau saya menginginkan sesuatu yang seperti itu karena saya tahu Bapak Ibu memiliki keinginan yang sama dengan kami menjawab kebutuhan sumber daya manusia melalui seluruh upaya pelatihan yang dilakukan di BLK komunitas yang Bapak Ibu bina. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat data sebenarnya bisa dikatakan pembangunan BLK dari tahun 2017 sampai tahun 2023 kita sudah bisa katakan sudah masif kita lakukan. Kalau dihitung dari tahun 2017 sampai 2023 itu artinya berapa tahun? 5 tahun ya? 7 tahun ya Pak. Dari 2017 ke 2023 6 tahun ya Pak, 6 tahun dan tahun 2024 ini adalah tahun
ketujuh. Dengan jumlah sebanyak 4.282 BLKK yang sudah dibangun, maka sesungguhnya ini adalah pembangunan BLK yang sangat masif. Ini sesungguhnya sudah menjawab keinginan kuat bahwa kita ingin perkuat kompetensi sumber daya manusia pesantren di antaranya dengan sebegitu banyak yang kita bisa bangun. Memang dari tahun ke tahun ada penurunan pembangunan, tapi itu menurut saya masih dikategorikan kita masif melakukan pembangunan BLK komunitas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah berhasil secara masif membangun BLK komunitas, maka tahapan berikutnya adalah kita harus pastikan bahwa secara masif juga kita memproduksi sumber daya manusia yang kompeten. Harus beriringan antara keinginan kuat membangun dengan keinginan kuat membangun kemandiriannya. Kita berhasil membangun 4.000, menurut saya pekerjaan berikutnya yang tidak ringan adalah bagaimana keberlangsungan BLK komunitas ini, bagaimana BLK komunitas ini benar-benar menjadi BLKK yang mandiri. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka saya yakin dan percaya bahwa melalui sekurang-kurangnya 4.282 ini kita sumbangsikan sumber daya manusia Indonesia untuk mengisi bonus demografi ini mencapai Indonesia emas. Kepada teman-teman yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, kami sering sampaikan, jangan hanya sukses bangun. Suksesnya itu bukan karena kita sudah berhasil membangun 4.282, belum sukses itu. Saya tidak puas, saya kira saya juga mengajak teman-teman di Lavotas untuk tidak hanya puas dengan membangun. Kita akan puas kalau 4.282 ini berhasil mandiri menjadi BLK. Itu sukses. Makanya dengan anggaran yang terbatas untuk pembangunan 2024 ini, saya kita tidak mungkin sebanyak tahun 2020 yang berhasil membangun 1.000. Tidak hanya itu, tapi meskipun kita tidak sebanyak tahun 2020, 2021, tapi kita harus pastikan bahwa BLK yang kita bangun ini akan menjadi BLK yang mandiri, yang mampu secara mandiri melakukan peningkatan kompetensi. Apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Lavotas, Bapak Ibu, itu saya sangat berharap disambut dengan antusias juga dari Bapak Ibu pengelola BLK komunitas. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Kami ingin BLKK ini mandiri, tapi saya juga berharap Bapak Ibu juga memiliki keinginan yang sama untuk menjadikan BLK ini benar-benar menjadi sarana yang produktif menciptakan sumber daya manusia kita. Kalau kita lihat dari laporannya teman-teman Lavotas, BLKK yang sudah mampu mandiri ada 444 lembaga. Aplaus dong, udah 444 lembaga. Masuk kategori berkembang
1.403. Yang masuk kategori tumbuh lebih banyak, 1.910. Kemudian yang tentu saja untuk pembangunan di tahun 2023 masih dalam proses penyelesaian pembangunan itu 525. Ibu dan Bapak, yang 444 ini ada ya hadir di sini ya? Ada ya? Ayo kita pikirkan yang masih dalam kondisi berkembang. Kemudian ya kalau berkembang kita nggak bisa dorong untuk mengajak yang kondisinya tumbuh, tapi pada 444 ini ayo kita sama-sama gendong ya, kita gendong BLKK yang masih kategori berkembang, yang masih kategori tumbuh. Saya sangat kagum melihat beberapa BLK komunitas yang kategori mandiri, itu luar biasa membanggakan. Saya berharap Bapak Ibu semua rasanya kami akan ringan fasilitasinya itu kalau juga Bapak Ibu bersama-sama kami mendorong yang 1.900, mendorong yang 1.403 itu masuk seperti yang 444 menjadi BLKK yang mandiri. Forum-forum seperti ini, Pak Agung, ini saya kira harus terus diciptakan. Nanti mungkin di klaster berdasarkan kewilayahannya. Jawa Timur yang mandiri kita dorong menjadi supporter utama BLKK yang masih berkembang dan tumbuh itu di Jawa Timur. Sehingga lebih mudah bagi yang ada di Jawa Timur memberikan support kepada yang tumbuh dan berkembang. Begitu juga basisnya adalah basis kewilayahan. Kecuali mungkin pada kasus-kasus tertentu BLK dengan kejuruan tertentu yang sangat unggul dan itu dibutuhkan di daerah lain, itu nggak ada masalah. Tapi saya berharap berdasarkan zonasi seperti itu lebih mudah karena tidak terkendala geografis. Saya tidak tahu apakah dalam forum yang besar itu efektif, tapi mungkin akan baik juga di forum-forum yang lebih terbatas yang dengan intens lebih bisa mendorong kepada yang tumbuh dan berkembang itu naik ke level kemandirian. Dan kami juga terima kasih sekali kepada perusahaan atau lembaga-lembaga yang memiliki concern yang luar biasa untuk bersama-sama dengan kami mengajak BLK komunitas yang ada untuk sama-sama berkembang, tumbuh dan menjadi BLK yang mandiri. Semakin banyak partner kerja ini akan semakin mempercepat kita untuk menjadikan BLK komunitas ini menjadi BLK yang mandiri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, program yang menurut kami ini adalah bagian penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Saya secara pribadi akan merekomendasikan pembangunan BLK komunitas untuk pemerintah yang akan datang bisa diteruskan. Nanti rekomendasinya ditebelin. Ini adalah bagian penting sinergitas antara pemerintah dengan kelompok masyarakat mempercepat peningkatan sumber daya manusia. Tentu harapannya pemerintahan yang akan datang akan juga terus melanjutkan pembangunan BLK komunitas ini
yang kita niatkan dari awalnya sekurang-kurangnya pesantren 29.000 pesantren itu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui BLK komunitas. Kalau dilihat dari 29.000 tentu masih membutuhkan waktu yang panjang. Waktu yang sangat panjang. Karena waktu yang panjang maka sekali lagi berharap bahwa pemerintahan yang akan datang juga memiliki concern yang sama melibatkan pesantren sebagai bagian penting dari pembangunan BLK komunitas. Apalagi kalau pemerintahannya sudah bisa kita ketahui memiliki concern yang sama, tambah luar biasa lagi itu. Karena berarti apresiasi kepada lembaga pendidikan yang sudah berkontribusi itu tidak basa-basi. Jadi kalau sekedar ngomong kami apresiasi kepada pesantren yang telah berkontribusi banyak tapi tidak dirumuskan dengan langkah yang lebih konkret, itu mah biasa. Kita ingin apresiasi itu tidak sekedar basa-basi, pelibatan kelompok-kelompok masyarakat diantaranya adalah lembaga pendidikan berbasis pesantren ini menjadi motor utama penguatan sumber daya manusia. Apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja keras mendorong kemandirian BLK komunitas ini. Ayo Bapak Ibu, kita tidak berhenti dengan apa yang kita capai hari ini. Kita akan terus maju, PR kita masih banyak, pekerjaan kita masih banyak. Mari sama-sama kita niatkan melaksanakan PR itu sama-sama dengan kami dari pemerintah. Sekali lagi tugas pemerintah itu tidak mudah, butuh dukungan dari Ibu dan Bapak semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Diminta membuka? Enggak, sudah dibuka? Dibuka. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu sekali lagi yang dapat saya sampaikan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharap acara yang dimulai dari semalam sampai besok mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah. Aminnya yang kencang Pak. Amin kenceng itu menunjukkan bahwa kita ingin benar-benar diijabah. Itu. Mudah-mudahan sekali lagi seluruh upaya ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi saya buka rapat koordinasi percepatan pengembangan kemandirian BLK komunitas secara resmi. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dan berharap seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Haji Arif Syarifuddin SAMM. Kepada beliau kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara rapat koordinasi pada siang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita doakan bersama semoga Ibu Menteri Ibu Ida Fauziah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan usia yang panjang, kesuksesan lahir dan batin fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa qul shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman taimaini bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan hari ini ya Allah kegiatan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikanlah rapat koordinasi ini ya Allah kegiatan yang memberikan kebaikan kepada diri kami, kepada bangsa Indonesia ini ya Allah. Allahumma yassir lana ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Berilah jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, jalan yang Engkau beri nikmat dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah negeri ini ya Allah. Makmurkanlah bangsa ini ya Allah. Berikanlah kesejahteraan rakyat ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa para pemimpin negeri ini ya Allah. Tunjukilah jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, tunjukilah jalan yang Engkau berkahi ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara dan juga panitia yang bertugas menghaturkan kata maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebelum meninggalkan ruang acara untuk dapat swafoto bersama dengan seluruh undangan. Hadirin kami mohon berdiri. Dan kami persilahkan kepada juru kamera dan kameramen untuk dapat mengabadikan dari atas panggung. Kita akan melakukan dengan 3 gaya foto. Yang pertama formal terlebih dahulu. على النور المبين
أحمد Baik, lanjut berikutnya gaya semangat. سيد المرسلين وعلى 3, 2, 1. آله وصحبه Gaya semangat ya, tidak ada yang أجمعين menunjukkan jari atau apa, kita semangat semuanya. Semangat ya. وصحبه أجمعين Dan selanjutnya gaya bebas. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli. Baik, terima kasih. Demikian sesi swafoto. Kami persilahkan. Wa ashghili zalimin. Terima kasih untuk semuanya. Wa akhrijna min bainihim salimin. Kami persilakan untuk istirahat, sholat, dan makan atau isoma. Ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil